Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ege Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 24 Mei 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau menguat pada perdagangan Selasa. Indeks ditutup terapresiasi 0,11% atau setara 7,04 poin menuju level 6.736,68. Sepanjang perdagangan, indeks komposit berfluktuasi menyentuh level harian terendah di posisi 6.727,07 dan level tertinggi hariannya di posisi 6.772,65. Indeks sektoral yang mengalami penguatan paling tajam yakni sektor transportasi dengan kenaikan sebesar 1,44%, diikuti oleh sektor barang konsumen non-primer yang menanjak sebesar 1,37%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.582,35 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 18,03 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 10,91 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut mendorong laju gerak IHSG antara lain PT Bank Sentral Asia yang menguat 1,39%, lalu saham PT Bank Rakyat Indonesia naik 1,38%. Dari dalam negeri tercatat kinerja neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 1 meningkat. Neraca pembayaran Indonesia pada kuartal 1 terpantau surplus 6,5 miliar US dollar atau meningkat dari 4,7 miliar US dollar. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Maret meningkat dari sebelumnya 137,2 miliar US dollar pada akhir Desember menjadi 145,2 miliar US dollar. Sementara itu, bursa global cenderung variatif. Di Asia, indeks Straits Times tercatat masih naik 0,24%. Indeks Shanghai Composite terkoreksi 1,52%. Indeks Hang Seng melemah 1,25%. Dan indeks Nikkei 225 tertekan 0,41%. Pada Selasa di Amerika Serikat, indeks Nasdaq Composite ditutup menguat tipis 0,50%. Indeks S&P 500 naik 0,02%. Sedangkan Dow Jones turun 0,42% pada perdagangan Senin. Bursa global bervariasi di tengah investor yang melakukan aksi wait and see menjelang putaran pembicaraan baru tentang rencana kenaikan plafon utang Amerika Serikat. Investor khawatir apakah para politisi negeri Paman Sam dapat mencapai kesepakatan untuk menaikkan batas utang sebelum kehabisan dana. Di sisi lain, investor juga terus mencari petunjuk tentang kebijakan moneter dari banyak pembicara The Fed dan rilis data utama pekan ini, seperti indeks pengeluaran konsumsi pribadi pada April dan barang tahan lama. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan sukses bertahan di zona hijau selama 3 hari berturut-turut. Pada Selasa, IHSG menguat. Asing juga terus melakukan aksi beli bersih senilai 787,77 miliar rupiah. CEO Yuken Pertumbuh Sekuritas William Surya menjelaskan pergerakan IHSG masih terlihat cenderung terkonsolidasi. Ia menambahkan sentimen yang dapat mendorong kenaikan IHSG lebih lanjut masih minim. Ia memperkirakan pergerakan IHSG akan cenderung melemah pada perdagangan hari ini. Namun bagi William, ini merupakan momentum berharga bagi investor jangka menengah dan panjang dikarenakan harapan akan kondisi yang kian membaik hingga akhir tahun 2023. Head of Research Pintraco Sekuritas Aldi Kurniawan mengatakan faktor yang memicu upward shadow panjang pada IHSG tersebut adalah indeks manufaktur di Jerman, Inggris, dan negara Eropa lain yang berada di bawah ekspektasi pada bulan Mei 2023. Kondisi tersebut menekan saham-saham energi di Bursa Saham Indonesia. Alhasil, IDX Energi menjadi sektor yang melemah paling signifikan sebesar 0,82% pada Selasa 23 Mei. Selain itu, pasar global masih menantikan kesepakatan terkait debt ceiling di antara eksekutif dan legislatif di Amerika Serikat. Pasar memperkirakan akan ada pertemuan lanjutan mengingat pertemuan pada Selasa belum menghasilkan kesepakatan.
Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga memperkirakan IHSG pada Rabu rawan bergerak terkoreksi dengan area support di level 6.656 dan resisten di level 6.770. Investor menanti hasil RTK yang akan berlangsung pada Rabu hingga Kamis. Jika Valdri memprediksikan IHSG pada Rabu akan bergerak di area support 6.700 dan resisten di level 6.810. Secara teknikal, menurut ia, IHSG membentuk inverted dragonfly doji pasca uji MA20 di level 6.775 pada Selasa. Valdri menyebutkan IHSG menjaga peluang minor bullish trend dalam jangka menengah. Pilihan saham Valdri diantaranya ada IDF, ANTM, MAPI, UNVR, ASA, SMRA, BSDE, AALI, dan SSMS. Sementara untuk Herditya merekomendasikan saham Arto, APLN, dan juga RALS. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia kembali terkoreksi pada perdagangan Selasa di tengah kenaikan indeks dolar Amerika Serikat seiring dengan meningkatnya ekspektasi bahwa suku bunga Amerika Serikat akan tetap lebih tinggi dan dipertahankan dalam jangka waktu lebih lama. Selain itu, kebuntuan pembahasan plafon utang juga membuat sentimen aset beresiko rapuh. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif pengiriman Juni 2023 di divisi COMEX New York Exchange melemah 0,49% menjadi 1.961,90 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot harga emas juga terkoreksi 0,49% ke level 1.960,26 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik 0,11% menjadi 103,243. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.056.000, stagnan bila dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp950.000 per gram, tidak berubah jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia berbalik terkoreksi pada perdagangan Selasa sore karena dibayangi kekhawatiran atas risiko gagal bayar utang Amerika Serikat. Pada sisi perdagangan sebelumnya, harga minyak mentah terkerek oleh ekspektasi investor terhadap pasar yang lebih ketat, didorong kenaikan permintaan bensin musiman di Amerika Serikat dan pengurangan pasokan dari produsen OPEC. Pada perdagangan Selasa, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juli 2023 menurun 0,25% menjadi 71,81 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Juli melemah 0,32% ke level 75,75 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Peningkatan musiman permintaan bensin di Amerika Serikat diperkirakan mulai terjadi pada pekan depan. Sementara itu, pengurangan produksi oleh OPEC mulai dilakukan bulan ini. Diperkirakan membuat pasar minyak tetap ketat. Di sisi lain, rencana pembelian Amerika Serikat untuk mengisi ulang cadangan minyak strategis turut menjadi sentimen penggerak harga minyak. Meskipun ada beberapa sentimen pendorong, fokus pelaku pasar juga masih tertuju pada kelanjutan negosiasi untuk menaikkan batas utang Amerika Serikat. Pasar khawatir jika Amerika Serikat mengalami gagal bayar atau default, hal tersebut juga dapat memicu kekacauan di pasar keuangan dan lonjakan suku bunga. Berita penutup kita pada pagi hari ini, nilai tukar rupiah di pasar spot kembali perkasa hingga akhir perdagangan Selasa. Rupiah spot ditutup di level Rp14.875 per dolar Amerika Serikat. Rupiah spot menguat 0,1% dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Dan pada hari ini diperkirakan rupiah kembali perkasa dibandingkan dolar Amerika Serikat. Meski begitu, analis menilai penguatan rupiah tidak akan signifikan. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan kurs rupiah bisa menguat tipis karena optimisme perkembangan pembicaraan debt ceiling Amerika Serikat. Investor cenderung bersikap wait and see atas progres pembicaraan tersebut. Ini terefleksi pada gerak valuta di Asia yang mix. Chief Analis DCFX Futures Lukman Lain menambahkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat meningkat, mencerminkan naiknya ekspektasi tingkat suku bunga Amerika Serikat. Investor mengantisipasi Bank Indonesia menurunkan bunga seiring meredanya tekanan inflasi. Indonesia mendekati target Bank Indonesia di antara 2 hingga 4%.
Joshua berkata perundingan debt ceiling dan data ekonomi Amerika Serikat akan menjadi sentimen penggerak rupiah. Sementara dari domestik, investor menantikan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diperkirakan menahan bunga. Namun sejatinya para investor berharap ada sinyal bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga ke depan. Prediksi Lukman, rupiah bergerak di 14.800 hingga 14.950 pada Rabu 24 Mei. Sedangkan prediksi Joshua di rentang 14.825 hingga 14.925 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Serat Mendalas pamit undur diri. Sampai jumpa.